Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, baru saja kita menonton race Moto3. Cak ya, Veda Ega Pratama yang bikin jantungan Kang Mas. IWB sampai gila Cak. Tadi kita nonton ya, Veda ini sampai minum aja IWB tahan gara-gara tegang sekali. Tapi Cak, memang kita harus akui ada limitasi yang membuat Veda akhirnya harus puas di posisi ke-8. Itu pun kita harus berikan acungan jempol mengingat betapa ketatnya persaingan, betapa kuatnya KTM, dan juga betapa kuatnya para pembalap depan yang kita perhatikan, bahkan top speednya juga sangat tinggi. Nah, teman-teman, IWB awalnya juga cukup surprise. Karena kenapa? Kita bedahkan sebelumnya pada saat kualifikasi, top speed dari Veda ini adalah best of the best motornya. Yang terbaik, 248 km per jam. Dan lainnya di bawahnya. Akan tetapi, kenapa hari ini kok race kayaknya empot-empotan nih Cak ya? Pada saat straight, Veda ini bahkan di belakang pembalap lainnya untuk mencari slipstream, sepertinya motor nggak laju, Cak. Sepertinya motor juga tetap mentok di situ. Itu juga menjadi salah satu rasa penasaran IWB yang akhirnya kita coba membedah tadi, kita mencoba untuk mengulik lagi, dan IWB surprise sekali ternyata memang ada perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kualifikasi. Tapi tenang Mas ya, kita akan bahas nantinya pelan-pelan. Yang penting sampean terus ikuti IWB sampai awal hingga akhir. Jadi untuk memberikan gambaran kesampaian tentang race hari ini. Nah, teman-teman, race hari ini bukanlah race yang gampang buat Veda. Karena kenapa? Ternyata Veda memutuskan untuk menggunakan tipe ban lunak, Cak. Depan belakang lunak. Jadi ini adalah salah satu cara memang, Cak. Secara logika, Veda ingin langsung attacking di awal. Dan salah satu cara, satu-satunya cara maksudnya, untuk melakukan itu, Veda harus memilih ban yang berbeda dibandingkan dengan lainnya yang mungkin memilih ada kombinasi medium dan juga soft. Dan Veda melakukan itu untuk mendapatkan tentunya ya attacking di awal, kemudian di San Donato ya tikungan pertama itu bisa langsung mencoba masuk dan itu berhasil Kang Mas. Kita lihat Veda melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali. Very excellent, perfect, dan bahkan Veda bisa masuk di posisi ke-6. Akan tetapi Cak, yang membuat kita kaget Kang Mas, kok setelah ke-6 tiba-tiba Veda melorot ya. Bahkan puncaknya Veda nangkring di posisi ke-16 dengan kondisi yang kita sampai berpikir, what happened ayah now nih dengan Veda ini kok bisa sudah di posisi yang ideal sekali di posisi 6 tapi tiba-tiba disalip dan itu juga menjadi pertanyaan kita di awal Kang Mas. Awalnya IWB juga berpikir, ada apa dengan Veda? Apakah ada masalah dengan motornya? Nah, analisa sementara kita, Cak, memang ada beberapa poin yang membuat Veda ini seperti mengendorkan gas atau mungkin dia bahkan menjaga sekali supaya tidak crash. IWB menemukan pada Arabiata 1 dan 2 Veda lemah. Beberapa kali dia dimasukin atau di overtake pembalap dari dalam dan dia melebar, selalu melebar. Artinya ada feel motor bagian depan ini ya, front end-nya, mungkin dia merasa tidak confident. Itu yang kita temukan. Nah, teman-teman diberikan gambaran tentunya sebelum IWB paparkan secara jelas, IWB ingin sampai melihat dulu datanya, biar sampai tergambarkan seperti apa hari ini. Jadi teman-teman sampai akan tahu, apakah memang Veda pantas sebenarnya untuk juara di sini, atau apakah memang udahlah Veda di posisi 8 udah bagus banget. Nah teman-teman untuk memberikan gambaran kesampaian, kita sudah siapkan tentunya penjabaran IWB, data-data lengkap, ya ini akan memberikan edukasi ke kita betapa complicatednya balapan sebagai gambaran bahwa memang balapan ini nggak mudah. Nah, sampai intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya Race Mugello memberikan gambaran ke kita semuanya bagaimana ketatnya persaingan dan bagaimana juga kuatnya KTM yang IWB sudah terangkan kesampaian secara histori, memang Mugello adalah sirkuit KTM. Dan kita juga berikan acungan jempol tentunya buat Adrian Fernandez yang mampu melakukan tugasnya, yang mampu sempat juga ngacak-ngacak ke depan dan berusaha menantang dominasi KTM. Walau pada akhirnya dia harus puas di posisi keempat dan kita juga berikan acungan jempol buat Veda Egan tentunya seorang pembalap yang memiliki jiwa fighter luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, ground pada saat race hari ini ya teman-teman mencapai 43 derajat Celcius atau sedikit lebih panas dibandingkan dengan hari kemarin pada saat kualifikasi yang sebenarnya aspalnya ya berkisar 40 derajat Celcius. Kemudian juga kelembapan cukup tinggi mencapai 53% dan kondisi dari aspalnya adalah dry. Nah teman-teman, yang IWB cukup surprise adalah ternyata Cak, Veda Ega Pratama pembalap merah putih ini memilih menggunakan tipe ban soft. Ini juga cukup mengejutkan ya teman-teman karena sepertinya Veda ingin attacking langsung
Dan sebenarnya di awal dia cukup meyakinkan, akan tetapi unfortunately Cak, bahasanya di tengah jalan ternyata sedikit ada, ya kita lihat ya, ada sedikit masalah di mana dia kurang confidence di awal, akan tetapi setelahnya pelan dan pasti dia merasakan feeling dari motornya. Nah, teman-teman, IWP akan jabarkan ke kalian semuanya bagaimana race hari ini. Di awal, ini adalah detik-detik IWP coba jabarkan race yang mungkin sampai nggak nonton, tapi kalau yang nonton nggak masalah Cak. Dimana ketika kita lihat sebenarnya pada saat start Veda sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, luar biasa Cak ya. Jadi dengan menggunakan tipe kompon depan belakang ya teman-teman, bannya depan belakang menggunakan ban lunak, dia bisa langsung merangsek ke depan dan ini juga surprise dari posisi di belakang atau terlempar 10 besar. Tapi ternyata Veda mampu merangsek di posisi ke-6 Cak. Di sini Cak ya, ketika melewati San Donato, tikungan yang dikatakan memang sangat tricky, tikungan yang membutuhkan hard braking sangat kuat sekali, bisa ditaklukkan oleh Veda pada saat start di awal. Ini Veda, teman-teman semuanya. Dan Veda di awal sebenarnya sudah cukup meyakinkan dan pada saat kita lihat nextnya, Cak, nah ini dia Veda Cak ya. Ini bagaimana Veda yang memang ngepush sekali dan IWP melihat ada beberapa kelemahan Veda yang membuat dia ada ruang ya untuk musuhnya ataupun rival masuk dari dalam. Dan ini dia Cak, posisi Veda pada saat di lap pertama, Veda sudah di depan Munoz dan juga Morelli dan juga Carpe. Ini adalah posisi Veda. Nah, sayang sekali Mas, IWP memang melihat ada beberapa kelemahan Veda yang cukup signifikan kita rasakan. Yang pertama kita sudah bahas sebelumnya, tikungan Shikin, dia sedikit lemah. Kita perhatikan di sini Cak ya, lihat nih, dia sudah mau disalip ya, teman-teman semuanya. Baru pada tikungan pertama, kedua pun ketiga dia sudah akan di take over dan ini kelihatan sekali setelahnya Veda yang sudah merangsek ke posisi 6 di stride-nya. Ini dia Cak, IWP selalu fokus dan mengamati bagaimana kecepatan dari Veda dan Veda memang kelihatan sekali pada stride cukup lemah Cak. Jika kita lihat demikian, Veda pada saat stride langsung melorot disalip oleh Carpe dan juga Morelli Cak ya. Jadi dia saat ini posisinya memang tidak menguntungkan pada saat stride yang mana memang panjang sekali 1,1 km lebih. Posisi Veda tetap di 9 dan dia sudah terancam oleh beberapa pembalap. Kalau kita perhatikan di sini ada Ogden teman-teman semuanya dan ini dia ya, Veda sudah ditekan dan pada saat kita perhatikan Cak, IWP juga surprise karena Veda sepertinya masih ada rasa kurang pede pada saat masuk dan keluar tikungan. Itu kita rasakan, kita lihat pada saat setelah dia merangsek ke depan, tapi ternyata beberapa kali melebar dan membuat pembalap lainnya ataupun rivalnya masuk untuk take over. Pelan dan pasti terus melorot dan ini membuat kita bertanya, what happened ayat naon nih dengan Veda nih. Jadi memang teman-teman, kalau kita lihat pemilihan ban Veda sudah tepat, di mana Veda memilih ban tipenya adalah lunak dan lunak, depan soft, belakang soft. Akan tetapi di beberapa tikungan kita menemukan Veda ini seperti nggak pede. Beberapa analisa mengatakan sepertinya Veda masih belum merasakan feeling positif pada saat di awal putaran Cak. Bisa saja karena tangki bahan bakar masih penuh dan itu membuat dia butuh adaptasi. Pada saat masuk tikungan rata-rata Veda sedikit melebar. Sering sekali seperti itu dan ini lap kedua Cak, posisi Veda sudah melorot kembali dan selalu Cak pada saat stride Veda selalu di take over. Lihat nih jarak dari pembalap depannya dan kita lihat gapnya yang juga lumayan Cak ya kalau kita lihat dari gambar ini. Pada lap kedua ini Veda berada di posisi ke-11. Nextnya kita lihat seperti apa. Pada lap ketiga Cak, ternyata Veda terus melorot Cak. Veda bahkan nangkring di posisi ke-14 Mas. Bisa saja Cak, ini strategi Veda untuk mengirit ban. Setiap stride kita perhatikan di sini Cak ya. Ketika lintasan lurus, Veda langsung melorot di sini ke-16. Bahkan Pini pun sudah overtake. Jadi teman-teman Pini menggunakan Honda, tapi Honda Leopard. Dan jika kita perhatikan EDOC juga sama menggunakan Honda. Akan tetapi memang Honda dari Veda ini agak kurang dibandingkan dengan lainnya untuk sisi top speednya ya. Bukan berarti Honda itu kurang bagus, bukan. Karena kalau kita lihat Adrian Fernandez memiliki top speed yang luar biasa dan juga control speed yang bagus. Sepertinya memang Honda Asia yang perlu diimprove. Kemudian pada lap keempat Cak, Veda terkoreksi sedikit ke-15 berhasil overtake Pini teman-teman semuanya. Lalu pada lap ke-6 ya teman-teman, Veda di posisi yang sama tetap ya, tapi terjadi pergeseran dengan Jesus Raya. Lap ke-7 teman-teman, ternyata Veda melorot lagi. Jadi melorotnya ke-16 Cak, di take over Morelli. Pada lap ke-8 ini Veda sudah merangkak ke-12. Jadi memang pembalap Gunung Kidul ini Cak, kalau kita lihat secara attackingnya itu luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan dengan limitasi yang dirasakan, ternyata Veda masih mampu attack beberapa pembalap di depannya. Dan pada lap ke-9 ini, Veda nongkrong di posisi 12 ya. Dilanjutkan pada, nah ini dia yang menjadi kunci bahwa pada 5 lap ternyata Veda sudah mulai attacking. Nah teman-teman dari sini IWP sudah happy. Kita lihat di sini ya.
IWB sudah happy karena kenapa? Sepertinya strategi Veda ini attacking the end of the lap biasanya ya yang cukup mujarab. Akan tetapi masalahnya adalah teman-teman ini rapat sekali, Cak. Itu yang kita lihat dan next yang kita perhatikan juga Veda sudah nongkrong di posisi ketujuh. Lihat nih. Bahkan teman-teman ketika IWB coba bedah lap time-nya, Veda bahkan satu-satunya pembalap di lap tersebut yang menorehkan 1 menit 55. Di saat lainnya di 1 menit 56 dan dia mencoba untuk attacking Uriarte, Cak, di sini Cak dari dalam dan kita lihat di sini Veda sudah di belakang Kiles, Uriarte berhasil di take over Veda teman-teman. Jadi memang hanya beberapa lap sudah ada yang namanya salip menyalip, ini posisi Veda, Cak. Veda, Uriarte, dan di depan Veda adalah Kiles, teman-teman yang nggak kelihatan di sini. Dan kita lihat ini pack-nya sangat rapat sekali. Sekali lagi rapat sekali, berkisar 0,8 detik hingga 1 detik di belakang tercepat yakni Fernandes. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Fernandes super fast, 3 laps to go, mampu merangsek di posisi keempat, Cak. Ini yang lebih sorotin bagaimana KTM ini kan Hakim Danis nih, Cak. Bagaimana dia menggunakan motornya bisa masuk ke dalam di saat pembalap semuanya keluar dari sini. Artinya memang stability untuk KTM ini di Mugello sangat kuat sekali. Bagaimana motor ini mampu masuk racing line dengan sangat tajam, sekali lagi sangat sempit pun bisa masuk dengan stabil dan ini kelihatan dari manuver Hakim Danis di sini, Cak. Di saat keempat pembalap ini sedikit keluar, ini adalah Fernandes dan ini adalah Veda dan di sini Hakim Danis yang attacking, akhirnya Hakim berhasil overtake Veda, Cak. Kelemahan dari Veda adalah straight-nya. Kita lihat di situ dan juga kelemahan Veda adalah di bagian Arabiata 1 dan 2 yang memang kita perhatikan ada celah yang bisa dimasuki oleh lawan-lawannya. 2 laps to go, ini dia berantakan sekali, Cak. Bagaimana Veda berusaha keras untuk bertahan pada kondisi ban yang kita analisa sudah habis-habisan, Cak. Jadi teman-teman ini adalah pejuang, fighter, pembalap yang sebenarnya sangat smart, cerdik dan juga sangat akurat. Akan tetapi sayang sekali ada limitasi dengan motornya. Kita komparasikan nanti dengan Zen Mitani dan teman-teman pada 2 laps to go. Cak, di sini Veda diserang habis-habisan last corner atau last sector juga. Veda ini memang kalah dibandingkan dengan para pasukan KTM. Di sini, Cak, Veda akhirnya anjlok di posisi ke-8, disalip oleh Carpe, Esteban, Kiles dan juga dan di sini, Cak. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman semuanya, finally Veda Ega Pratama di sini Mas ya bertahan keras untuk tidak disalip dan Veda finally nongkrong di posisi ke-8, tapi ini adalah hasil yang luar biasa. Kenapa, Mas? Sebab dia start di posisi yang tentunya kurang ideal. Ini beda dibandingkan dengan Danis yang pole position dan ternyata masih bisa finish di posisi ke-8. Nah, ini dia, Cak, hasil akhir dari race Mugello. Uriarte menjadi pemenang. Kemudian di belakangnya adalah Carpe yang juga sesama Red Bull KTM Ajo. Dan kemudian yang ketiga Hakim Danis menunjukkan kekuatannya dan Aden Fernandes yang awalnya oke banget akan tetapi tidak kita bisa pungkiri ya teman-teman, memang pasukan KTM sangat kuat sekali. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana pada saat masuk tikungan entry dan out of the corner, para pembalap KTM ini sangat kuat sekali. Dan kelima Esteban, 6 EDOC, yang ketujuh adalah Munoz, lalu ke-8 Veda Ega Pratama. Seperti analisa IWB sebenarnya, Veda at least akan masuk ke 7. Tapi IWB sudah prediksi, Veda akan di sana. Walaupun sebenarnya, Cak, kalau nggak disalip Munoz pada saat straight, Veda bisa nangkring posisi ke-7 ataupun ke-6 karena memang kalah ya untuk top speednya. Dan teman-teman kemudian juga 9 Kelso dan teman-teman ini yang WB ingin share kesamaan semuanya. Bahkan jika kita melihat dari ranking Cak Mitani yang notabene menggunakan motor yang sama hanya mampu terpaut 26,3 detik. Ini, Cak, sampai lihat teman-teman semuanya gambaran ke kita bahwa memang Veda Ega Pratama make difference dan kita berikan acungan jempol. Sementara Veda, Mas, di posisi ke-8 tapi hanya terpaut 1,081 detik. 1 detik aja, Cak, dibandingkan dengan Uriarte. Jadi ini luar biasa. IWP sudah katakan ke sampean, pembalap Gunung Kidul ini memang make difference secara motornya, secara feelingnya. Veda dari kemarin memang kurang nyaman dan ini tentu sudah luar biasa. Cak, setelah kita lihat tadi penjabaran IWP, sampean bisa lihat bagaimana untuk mapping kemenangan hari ini, di mana 1, 2, 3 adalah KTM. Ardian Fernandes menjadi perwakilan Honda terbaik dengan posisi keempat di Leopard Racing ini. Kelima Esteban KTM tentunya dan Eddie Oshie yang memiliki top speed tinggi sekali di awal. Pembalap kedua Honda terbaik, sementara Munoz ke-7 sebagai KTM dan finally pembalap merah putih Veda Eka Pratama yang mewakili Honda ketiga. Ini sudah luar biasa mengingat ya startnya kurang ideal. Kelso di belakangnya, Jesus Reyes dan baru setelah itu semuanya pasukan KTM. Jadi teman-teman, Veda sepertinya memang menyimpan banyak. Saving tire itu sudah jelas sekali. WP sudah katakan ke sampean strategi Veda rata-rata demikian dan itu pun dilakukan Veda.
di mana teman-teman pada saat lap ke-13 yang mana semua pembalap rata-rata bermain di 1 menit 56, tapi Veda mampu menorehkan best lapnya di 1 menit 55,991 detik. Ini luar biasa. Kepala 55 ini luar biasa. Kita coba komparasikan ya dengan pembalap lainnya. Sang pemenang aja ODRT pada lap ke-13, 14 tidak satupun dia bisa menorehkan 155, Cak. 1 menit 56 semuanya, Kang Mas. Ini adalah perbandingan buat sampean. Ini adalah gambaran buat sampean betapa kuatnya pembalap merah putih ini pada the end of the lap. Walaupun pada 16-17 karena direcokin pembalap lainnya tertahan dengan 1 menit 57, tapi secara lap time di sini ketika dia sudah nge-push dengan kondisi yang sangat siap untuk bannya yang di saving tadi yang diamankan oleh Veda, dia sangat kuat sekali. Nah, teman-teman, bahkan Carpe pun kalau kita perhatikan IWB cek untuk data lap time-nya 13 ya, mulai dari 10 atau bahkan 9 atau bahkan kalau kita lihat di sini, Cak, hampir semua dari 4 ya, teman-teman, dari 4 lap 4 sampai dengan 17 Carpe tidak satupun bisa menorehkan 1 menit 55, Mas. Dan ini juga sama dengan yang kita lihat pada Adrian Fernandez, Cak. Adrian Fernandez tidak satupun pada lap kelima menorehkan lap time di 1 menit 55. Kepalanya 56 rata-rata terbaik, dan juga Esteban sama, Hakim Danis juga sama, Cak, di sini, Cak, lihat nih ya. Jadi kalau kita perhatikan justru Veda, Cak, Veda mampu menorehkan lap time yang luar biasa tajam di 1 menit 55 sehingga dia langsung melesat di posisi yang akhirnya terbaiknya di posisi keempat. Ini gambaran kesampaian sekali lagi bahwa pembalap merah putih ini sebenarnya luar biasa, akan tetapi memang ada beberapa variabel yang membuat dia akhirnya tidak mampu merangsek lebih jauh lagi. Terbaik ke-8 tetap kita berikan acukan jempol atas kecepatan Veda yang super fantastis. Kita sudah bicarakan kesampaian top speednya seperti apa, dan pada saat kualifikasi Veda terbaik. Tapi, Cak, race is race, dan ternyata IWB nggak menyangka hampir semua tim mampu nge-tune up motornya dan top speednya luar biasa tinggi, Cak. Dari sini baru kita melek nih. Kenapa sih race-nya kok kayaknya lurusnya susah gitu ya, Veda? Ternyata, Cak, memang jika kita perhatikan dan kita lihat pada data yang terbaru pada saat race, semua pembalap, mayoritas, mereka mampu menorehkan top speed yang sangat tinggi. Contohnya Pini, Cak. Hondanya mampu tembus di 252,9 km per jam. Bertele, Salmela, Fernandes juga sama nih. Adrian Fernandes sangat tinggi top speednya, Cak. Sementara kalau kita lihat di sini, Cak, secara top speed, Veda ternyata tidak mampu lebih tinggi lagi dari angka 249,4 km per jam. Ya memang kalau kita lihat dari angka kayaknya tipis, tapi kalau kita kalkulasi setiap lapnya tentunya akan membuat suffering Veda untuk mencoba overtake. Bahkan ketika slipstream pun kayaknya Veda itu mentok, nggak nambah lah top speednya. Jadi teman-teman, dengan data even best maximum speed ini bisa kita simpulkan Veda kenapa cukup kesulitan di straight dan tidak mampu menggunakan kekuatan straight karena dia memang tidak memiliki top speed tinggi secara kalkulasi. Bahkan kalau kita komparasikan dengan Honda lainnya, ini dari Pini kemudian juga dari Fernandes, tapi Veda di sini kita lihat hanya menorehkan top speed yang secara ranking terlempar dari 10 besar. Itu nggak mengejutkan karena bahkan Jeremy Tani pun nangkring di posisi terlambat kedua untuk top speednya di 246 km per jam. Jadi teman-teman, gambaran best maximum speed dengan analisa tadi juga, dan sekarang kita intip untuk, nah ini dia, Cak. Setelah dengan balapan hari ini Mugello, WB gambarkan kesampaian bagaimana performance rider. Sebenarnya teman-teman, jika kita lihat Veda ini memang sangat bagus ya, Cak. Secara ranking posisi 5 maksudnya dengan 66 angka. Dan itu membuat Veda akhirnya tetap di posisinya, tapi Morelli turun satu tingkat sementara Uriarte naik ke 4, Cak. Nah, kalau kita lihat di sini, Cak, secara performance rider, Veda ini start dari 5 dan finish ke-5. Kemudian di Brasil start dari 4, finish ke-3. Ini luar biasa ya, Cak ya. Dan kemudian di Amerika start ke-4 tapi nggak mendapatkan poin gara-gara crash. Lalu di Spanyol start 17, finish ke-6. Dan di Prancis start ke-6, finish ke-4. Kemudian Catalunya kemarin start 20, finish 8. Dan Italia yang kemarin hari ini maksud saya Mugello start 12, finish 8. Artinya apa, Cak? Dari ini, Kang Mas, secara grafik, secara mapping, pembalap merah putih ini tidak pernah lebih buruk dibandingkan pada saat start. Bahkan improve-nya banyak banget. Ini adalah sebuah bukti, sebuah apresiasi harus kita berikan bahwa dia atau Veda ini merupakan Sunday rider. Jadi bukanlah pembalap yang hanya mengandalkan kualifikasi, tapi dia mampu menunjukkan kekuatannya pada saat dia comeback dari posisi belakang. Untuk World Championship Classification, Kiles masih menjadi penguasa tak terbantahkan, tak terjamah dengan 145 poin. Dan kedua adalah Carpe, Cak, yang mengumpulkan 93 poin, dan ketiga Fernandes dengan 89 poin, Brian Uriarte 67 poin, dan Veda di posisi kelima dengan 66 poin.
Kemudian Morelli turun dengan 61 poin dan Perone ke-7, 8 Almansa, Pini, dan jika kita lihat sampai ke bawah teman-teman, yes, ini Mitani adalah pembalap yang sama motornya dengan Veda, masih 0 poin dengan 24 posisinya, ini luar biasa ya perbedaannya. Sementara untuk tim konstruktor KT menguasai dengan 170 dan Honda 113 poin. Sementara untuk tim teman-teman semuanya, CF Moto masih menjadi penguasa, kedua Red Bull Ajo, Leopard Racing, dan jika kita lihat di sini Honda Tim Asia berkat Veda Ega bisa nangkring di posisi ke-6 terbaik dengan 66 angka. Jadi teman-teman, ini gambar bersama semuanya betapa memang perjuangan Veda tidak mudah dan betapa pula Veda secara angka, secara data pembalap ini memang istimewa, Cak. Dia adalah fighter sejati. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, Kang Mas, wis padang jinglang ya, sudah padang jelas sekali WP gambarkan kesampaian mulai dari beberapa poin yang mana ternyata fix teman-teman, memang Veda mengalami kekalahan pada top speednya walaupun tipis sekali, tapi tetap Cak, kalau sudah yang namanya drag seperti itu ya Veda harus berjuang keras, dan Veda kita perhatikan memang selalu lost di sana, di stride, dan itu membuat dia harus berjuang keras pada saat di tikungan fast corner dan juga chicane. Nah, teman-teman, jika kita melihat gambaran tadi dan jika kita melihat bagaimana perjuangan Veda, maka bisa kita simpulkan sepertinya Veda ada 2 poin dari analisa kita. Yang pertama, Veda memang nggak confidence dengan motornya. Yang pertama demikian, setelah dia langsung attacking ke-6, dia langsung merasakan dalam beberapa tikungan tidak ada rasa confident di bagian depan. Itu yang kita temukan. Jadi memang Veda sempat ya ada shaking beberapa kali, dan dia akhirnya sedikit melebarkan motornya untuk mengcover atau untuk melakukan recovery posisi, sebab dia tahu kalau dia terlalu nge-push lagi di bagian dalam racing line maka resikonya adalah crash, dan itu dilakukan oleh Veda beberapa kali sehingga akhirnya para rivalnya bisa masuk dari dalam. Itu analisa kita. Yang kedua, bisa saja Cak, dengan kondisi yang ya sama tahu sendiri kan di awal race biasanya tangki kan full atau penuh, dan itu akan memberikan feel berbeda di motor. Itulah yang mungkin saja membuat Veda nggak pede. Jadi dari sisi bannya bisa saja demikian, dan juga dari sisi tang atau tangki ya, tangki atau bahan bakar yang masih penuh membuat pengendalian motornya berbeda dibandingkan dengan pada saat sudah mulai kosong, dan itu terlihat sekali ya teman-teman. Pada saat di end of the lap ternyata Veda pada kondisi yang sudah kosong tangkinya, dia nge-push dan juga attacking dan luar biasa kecepatannya. Nah, yang terakhir bisa saja memang Veda sengaja untuk saving. Saving apa? Saving bannya Mas. Jadi kalau dia ingin nge-push di awal kemudian ngebus terus, maka dikhawatirkan ban soft ini akan hancur. Ban soft ini nggak akan cukup untuk melahap tikungan yang memang banyak banget Cak. Dan itu dilakukan Veda, dan ternyata ya dia mencoba untuk attacking setelahnya dengan lap time yang luar biasa hingga merangsek tiba-tiba di keempat posisinya, akan tetapi setelahnya dia sudah habis. Dan memang teman-teman kalau kita lihat apapun itu Cak, hasil yang kita jabarkan tadi adalah gambaran ke kita semuanya, Veda adalah pembalap masterclass. Apapun hasilnya, dengan kondisi komparasi motornya, di mana Zen Mitani terpaut 26,4 detik dibandingkan dengan sang pemenang Uriarte, sementara Veda hanya 1 detik. Ini adalah gambaran ke kita Mas, betapa hebatnya pembalap merah putih ini. Ya, kalau kita jujur katakan ini adalah teritori KTM. Yang menang KTM ya kita nggak surprise, kita nggak kaget. Akan tetapi kalau kita lihat secara horsepower, Honda ini sangat kuat. Jadi kalau kita perhatikan Cak, kalkulasi strong point dari masing-masing motor, Honda kuat pada kelincahan motor. Itu yang pertama. Akan tetapi racing line kita lihat KTM ini sangat presisi, bisa masuk dari dalam dengan kondisi yang stabil banget. Dan kemudian yang kedua, Honda kuat top speednya kuat sekali. Akan tetapi stability braking kita lihat KTM lebih unggul. Jadi memang ada plus minus di sana, dan tinggal bagaimana pabrikan mencoba untuk nge-push motornya disesuaikan dengan kondisi di sirkuit. Jadi teman-teman ya, apapun kondisi dan hasilnya, WP tetap berikan acungan jempol buat Veda Ega Pratama, pembalap kebanggaan kita ini. Sebab kenapa? Dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dengan start di posisi yang kurang ideal pun dia masih bisa recovery cukup baik. Walaupun teman-teman pasti berharap ya Veda akan mampu ya masuk podium kayak atau 5 besar, tapi WP tadi kan sudah share kesampaian. Secara kalkulasi seharusnya Veda di posisi 7 lah, ya paling enggak 7 ya 7 atau 6. Itu ya analisa kita. Akan tetapi sayang tadi pada saat last lap ya teman-teman, Veda kebobolan dari Munoz membuat Veda akhirnya harus menyerahkan posisinya ke mereka. Tapi sangat mepet sekali mereka, jadi artinya dengan kondisi 8 is okay, karena ya lap time-nya ataupun gap-nya sangat tipis. Makanya WP katakan sebenarnya memang itulah posisi dari Veda dengan kondisi yang kita katakan kurang ideal bagi Veda. Posisi kualifikasinya Cak, posisi juga dari feeling-nya, dan juga bagaimana Veda memang
tidak kuat di semua sektor. Dia masih struggle, akan tetapi justru kita surprise pada saat race, Veda hanya terpaut 1 detik dibandingkan dengan Uriarte. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat di awal ya, dia sampai terpuruk 16, itu pun gapnya sangat jauh Cak ya. Akan tetapi pada saat finish dia sudah 1 detik di belakang Uriarte atau sang pemenang. Ini adalah sebuah bukti di mana dia adalah master comeback. Hanya saja ya ada limitasi teman-teman semuanya, empot-empotan Cak bahasanya. Tapi it's okay. Ini adalah race untuk belajar, ini adalah musim untuk ya istilahnya inilah cari pengalaman Cak ya. Jadi it's okay dengan posisi tersebut IBP katakan very good. Jos Gandos ya, memang edan Veda ini luar biasa sampai jantungan IBP nontonnya. IBP sedih sekali kalau ada yang nyinyir atau menghina Veda. Sampean tidak tahu seperti apa kompetisi di sebuah balapan dunia yang tentunya dibutuhkan semua komponen Cak, dari pembalapnya, dari timnya, dari motornya. Dan itu nggak mudah. Makanya dengan finish ke-8 dan terpaut 1 detik itu sudah super fantastis ya. Jadi teman-teman, selamat buat Veda yang finish ke-8. Tetap berjuang keras, merah putih Jos Gandos. Dan juga WP haturkan juga selamat buat Danis ya, Hakim Danis. Yang juga menunjukkan kemampuannya, menunjukkan bahwa timnya sangat solid sekali. Motornya luar biasa kencang. Dia juga pembalap yang sangat kuat sekali di Mugello, secara histori memang demikian. Jadi congratulations juga buat pembalap Malaysia dan juga fans dari Malaysia. Ya, jadi teman-teman, semoga saja Asia Tenggara tetap berjuang, tetap mampu melawan para Eropa, dan tetap kita support Veda Ega Pratama. Silahkan saman komen di bawah Cak. Apakah saman optimis pada next race Veda akan merangsek lagi ke depan? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Jolili Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.